Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta pertemuan pecinta Islam Nusantara, selamat berjumpa kembali dengan kami Petualang Bujang Web. Di sini bersama saya Pak Din Manggolo dan ditemani oleh seperti biasa Mbah Goib, dan juga ditemani oleh narasumber. Beliau adalah tokoh masyarakat di dusun ini, yaitu di Desa Keragilan. Untuk meningkatkan saja, kita akan ingin mengetahui sejarah dan riwayat Desa Keragilan. Dan marilah kita langsung aja kita berbincang-bincang dengan beliau. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi. Ini Pak, perkenalkan, di sini kami dari tim Petualang Bujang Web ingin mengetahui gimana riwayatnya bisa terjadinya di nama Desa Keragilan. Iya Pak. Ya, terima kasih. Yang pertama-tama untuk menguak masalah dusun Keragilan. Ya. Di sini saya dulunya kepala dusun Keragilan selama 7 tahun. 7 tahun sekarang sudah ditarik ke desa di dalam dijadikan perangkat desa. Adapun sedikit banyak mungkin dari cerita-cerita yang sudah tersebar di kalangan orang-orang yang terdahulu, bukan mudah tahu kalau dusun Keragilan sejarahnya memang dusun yang terakhir. Dusun yang terakhir dari Desa Sliwudari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Adapun karena dinamai ataupun diberi nama Dusun Keragilan itu karena dusun yang terakhir di Desa Sliwudari. Maka karena itu ada pepunden ataupun pesanggerahan yang dimakamkan di suatu makam atau suatu sarean. Itu yang pertama, karena itu Mbah Ragil, karena di dusun Keragilan itu dusun yang paling ragil, maka dusun Keragilan ini dinamai dusun Keragilan karena dusun yang paling terakhir. Jadi paling terakhir bahasa Jawanya kan ragil. Nah, maka dengan itu dikatakan dusun ini namanya dusun Keragilan. Dan saya mau tanya Pak, ini menurut cerita kok itu makam Mbah Kakung Ragil sama Mbah Kegil itu makamnya terpisah tuh gimana? Dari sejarah orang-orang pendahulu, minta maaf ya, saya di sini terus terang tidak tahu persis apa yang terjadi pada waktu itu. Karena dengan adanya cerita-cerita orang yang pendahulu itu karena terpisah, itu karena baru ada bisa dikatakan baru jengkelan karena terpisah. Ya, makanya di Keragilan ada 2 makam. Yang satu dusun kuburan gede itu yang dikakung, dimakamkan di situ Mbah Kakung, dan yang satu di dusun di sarean Jengkolan atau kuburan Jengkolan. Karena apa disebut Jengkolan? Karena dulunya itu baru jengkelan, maka sarean yang satu itu dinamakan sarean Jengkolan, yang satu dinamakan Stono Gede, itu Astana Giri Stono Gede, seperti itu. Mungkin jadi antara Mbah Putri itu dimakamkan di Jengkolan itu mungkin karena kan Mbah Putri sama Mbah Putri Ragil sama Mbah Kakung Ragil itu lagi jengkelan gitu, terus dinamakan kampungnya Jengkelan gitu ya. Atau gimana? Untuk masalah
jenggolan dengan yang dikatakan Sarian Gede, dan Sarian Gede itu kan yang Mbah Kakung, yang di Sarian Putri kan jenggolan itu jenggolan. Nah, masalah untuk permasalahan waktu itu kok bisa terpisah nggak menjadi satu, itu mungkin baru ada permasalahan. Dan baru ada permasalahan kekeluargaan, nah, maka dari itu memisahkan diri di Sarian jenggolan itu. Kalau kan Mas, terus efek daripada masyarakat ada nggak dari misalnya kan kejadian Mbah Yayi Radil sama Yayi, terus di masyarakat ini ada pengaruh nggak? Masalah itu, tapi ini ataupun kebetulan atau memang dari dulunya seperti itu. Jadi saya artinya bukan artinya kok saya membuka aib, suatu tabir membuat aib, nanti mungkin panjenengan yang tahu nanti di lokasi mau gimana lah itu. Kebanyakan saya artinya satu, ya banyak orang yang misalnya artinya kehidupannya itu terganggu dengan masalah perempuan ya. Masalah perempuan ya, terganggu masalah perempuan. Nanti seperti contohnya masalah perempuan nopo niku. Artinya kan saya ya tiang Jawa biasanya kayak gendaan ataupun selingkuh kan seperti itu. Terus terjadi seperti itu. Ya ketiga gitu Ya, Pak. Tapi saya artinya itu suatu kebetulan atau memang ada sejarah dari antara Mbak Ragil Kakung sama Mbak Ragil Putri lah itu monggo mungkin jenengan yang tahu persis apa yang misteri ataupun yang terkuat di situ. Itu ada memang ada kayak macam harimau, tapi posisinya cuma satu. Satu. Ya, maka mungkin bisa kita masukkan ke mediator. Monggo Mbah, silahkan Mbah. Siap Mbah. Pemirsa Nusantara, ini Mbah Goib akan meminta izin sebentar dan kita akan menguak misteri apa yang ada di daerah sini yang tadi sudah diceritakan sebelum kita naik ke sini. Pemirsa Nusantara, pecinta petualang goib sejati. Berdiri aja nih ya Mas. Ya, nanti kita panggil saja. Oh iya. Apa yang ada di sini, kita akan memanggil yang posisi duduk di dekat makam ini. Oh iya Mbah. Ya, nanti akan saya masukkan, dia itu memberi kejelasan kepada kita. Biar tahu jelas kejelasannya ya Mbah. Ya. Ya, monggo Mbah. Pemirsa Nusantara, Mbah Goib sedang merasukkan kodam yang ada di tempat ini ke mediator. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Boleh tahu Mbak? Apakah ini betul kodam yang ada di sebelah makam? Bisa kita sambil duduk Mbak? Mungkin bisa Mbak? Nah, dia kan memang nggak bisa seperti itu. Oh gitu ya Mbak? Iya. Mungkin ada yang harus ditanyakan Mbak agar kejelasannya bisa terkuak Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah benar ini yang tunggu atau yang jaga di dekat pemakaman ini? Mbah Kiai Ragil yang di sini. Saya mau tanya, apakah Mbah Ragil itu asal mulanya dari mana? Dia mengatakan Mbah Ragil dari Jogja. Dan setelah sampai sini Mbah Ragil itu menjadi seorang ya ibaratnya kayak sesepuh. Oh gitu ya di sini. Maka dia setelah wafat termasuk digolongkan jadi orang sesepuh. Ditanyakan Mbah yang tadi dibilang itu Bang, kenapa kok makam Mbah Kiai Ragil di sini yang putih di sebelah berjauhan gitu Mbah? Ya, kenapa Mbah?
Kenapa Mbah Ragil Kakung di sini, Mbah Ragil Putri makamnya di daerah sana. Apa? Gimana, Mbah? Oh, yang perempuan itu nakal katanya. Dalam arti nakal gimana, Mbah? Nakalnya Gimana, Mbah? Apa, Mbah? Oh, nggak mau nerima, Mbah, katanya, Mbah. Nggak mau menerima dalam kehidupan gitu ya, Mbah? kan mungkin kayak masalah ekonomi atau masalah Gitu, Mbah. kekeluargaan gitu ya, Mbah. Tapi ya itu yang namanya manusia hidup itu memang semua yang namanya kehidupan Gimana, Mbah? memang butuh yang namanya apa itu untuk makan, untuk minum dalam keseharian ya itu memang semua manusia butuh. Manusia hidup butuh makan. Ya itu ada efek nggak, Mbah? Untuk keluarga, Mbah? Ini bisa ditanyakan, Mbah. Dalam arti kan keluarga tadi sampai ngefeknya. Kenapa di sekitar warga daerah sini kok sampai saat ini kok bisa kejadian seperti itu, ada masalah dalam kekeluargaan, kadang yang laki-laki pergi meninggalkan istrinya, kadang yang istrinya meninggalkan suaminya. Itu ada hubungannya dengan Mbah Yai Ragil, dengan Mbah Ragil Putri dan Kakung apa tidak? Apa memang karena kondisi tanah yang tidak bisa untuk bersahabatan atau gimana? Bisa diterang, no, Mbah? Oh, anaknya nih ganggu uang ini ya, Mbah. Jur iso ngilangi ora, Mbah? Itu kan termasuk masalah keluarga. Oh, oke. Ya, masalah keluarga ya, Mbah. Untuk biar damai, Mbah, warga, Mbah. Agar biar warga itu bisa damai dalam membina rumah tangga itu bisa harmonis, bisa bahagia, selamat dunia akhiratnya itu nanti gimana? Apakah ada apa ana sing iso untuk mengatasi semua itu, Mbak? Oh, yang Mbah Putri diparani ditakoni. Oh, Ya kan termasuk warga masyarakatnya mungkin setiap ada masalah kalau bisa harus diselesaikan dengan kekeluargaan, gitu ya. jangan saling menangis sendiri, Gitu, Mbah. dirembuk bareng-bareng. Nah. Kalau udah dirembuk bareng-bareng ya nanti bisa di keputusan jangan saling emosi tapi keputusan dengan tenang dan sabar agar manusia itu bisa hidup selayaknya. Yang namanya manusia menikah itu kan namanya kepengen hidup rukun sama mawaddah warahmah. Iya, Mbah, betul, Mbah. Itu harus gimana, Mbah? Mungkin bisa ditanyakan, Mbah, mungkin sama kalau Mbah. ini kan termasuk kalau seperti ini kan sebenarnya masalah pribadi masing-masing. Oh, gitu ya, Mbah. Mbah. Itu juga termasuk aib, mungkin kayak Mbah ini mau mengatakan langsung kepada kita juga agak enggak enak. Enggak apa-apa lah, itu mungkin rahasia juga ya, Mbah. Tapi cuma ada aja nggak yang bisa buat nangkal biar warga sini itu bisa jadi lebih kedepannya lebih baik dalam masalah kekeluargaan gitu lah. Untuk itu kan Mbah tadi kan bilang Gimana, Mbah? untuk selalu menemui orang yang bersangkutan. Misalkan kayak orang berkeluarga, suami istri itu ada apa? Harus dirembuk bareng-bareng, harus dirembuk dengan kepala dingin. Jadi bukan masalah, ya namanya setiap orang mungkin masalahnya macam-macam ya, berbeda-beda ya. Ada apa, Mbah? Ono sing iso ben iso warga kene iki iso ayam tentang mereka kekeluargaan ono ora, Mbah? Es ora urusan hal napa, Mbah? Oh, ramel urusane. Oh, aku iso dikatakake beda nganu, Mbah.
kene kok jenengane Kragilan sing kono siapa itu Mbah yang jalan Mbah? Yang sini kan Kragilan. Ya Mbah. Kok iso jenenge Ragil terus Kragilan niku pripun? Niku napa Mbah? Mriko Mbah. Mbah. Agak kurang jelas Mbah. Jadi kita harus juga sedikit ngoncai Mbah, karena si Mbah juga ngomongnya nggak bisa langsung los gitu loh Mbah. Gimana Mbah? Iya jelas sedikit. Gimana? Pripun? Gimana Mbah? Yang ini ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Oh, ada sesuatu memang Mbah. Nggak boleh diungkapkan. Nggak boleh diketahui oleh banyak orang. Oh. Sebab itu termasuk aib keluarga. Oh, aib keluarga. Yang jelas kan memang misterinya itu Mbah Kiai Ragil yang ada di sini dan Mbah Ragil Putri yang berada di sana. Iya Mbah, iya Mbah. Istilahnya bisa dikatakan pisah ranjang kalau zaman sekarang. Oh, gitu. Hanya karena yang satu itu bisa menerima, yang satu kurang bersyukur dan kurang untuk menerima apa keadaan dan kondisi dalam rumah tangga. Karena kalau tadi diceritakan kan termasuk di sini desa paling terakhir Ragil gitu loh Mbah. Paling Ragil, paling terakhir karena dinamakan desa Ragilan. Itu Mbah, sedikit ditanyakan Mbah. Kan karena kalau kita mempunyai suatu apa aja di sini suka terkabul itu kita harus bagaimana dalam itikaf Mbah? Mungkin bisa ditanyakan Mbah. Nek kula kali kanca-kanca niku ibarate ben iso bedonga utawa etikaf di sini mriki ben iso terkabul penjaluke saya dan teman-teman itu. Apa gitu ya Mbah? Apakah ada amalan khusus atau ada amalan yang tertentu? Oh, kirim doa kanthi ikhlas Mbah. Oh, jangan minta yang bisa. Oh, berarti banyak orang kalau minta sama yang di sini ya Pak. Oh, salah kaprah orang-orang itu ya Mbah. Tidak minta sama Allah gitu ya Mbah. Jadi membuat sedih Mbah. Kalau bisa itu orang ke sini minta sama Allah tapi jangan sama yang sudah meninggal gitu ya Mbah. Jadi Mbah kadang marah juga sedih gitu Mbah. Nggak ada amalan khusus Mbah. Oh, pemirsa Nusantara. Jadi katanya Mbah itu kalau orang datang ke sini memintanya langsung nggak sama Allah. Nah itu kalau biar ijabah gimana Mbah? Itu meminta dengan ikhlas. Dengan ikhlas kepada Allah gitu ya Mbah. Kirim doa. Kirim doa gitu ya Mbah. Setelah kirim doa langsung berdoa langsung meminta kepada Allah. Oh gitu. Jangan meminta hal-hal yang kurang bagus, misalnya kayak tugel atau kayak hal-hal yang enggak gitu, dia enggak berkenan. Oh, Kadang sampai kali dilempar ya Mbah? Katanya sampai dilempar Mbah. Ya, ceritanya dari narasumber itu memang posisi kalau di sini berniatan untuk mencari sesuatu atau meminta kepada yang di sini itu katanya pernah ada yang dilempar sampai keluar berapa meter. Oh gitu Mbah. Ya. Tapi kalau kita meminta sesuatu dengan kita kirim doa secara ikhlas dan kita berdoa minta kepada Allah dengan ikhlas, insya Allah doa kita karena dia adalah seorang kiai dan sudah dekat kepada Allah, maka doa kita bisa terkabul bukan karena bukan karena yang ada di sekitar ini dan bukan karena siapa-siapa, tapi memang karena kehendak Allah telah gitu ya, mengizinkannya. Oh gitu ya Pak. Ya. Mungkin ini wong misterinya banyak, tapi banyak sekali Bang dia misteri. juga sebenarnya juga enggak
enak untuk untuk membuka semua tabir yang sebenarnya apa yang terjadi, yang yang dialami gitu ya, Pak. Oh iya, iya. sebab itu ya termasuk suatu aib. Janganlah kita Membuka aib itu. Yang Ya, sudah gitu ya, kalau Pak. berhubungan dengan mistik atau misteri, dengan goib hal goib, mungkin kita bisa leluasa untuk bertanya-tanya. Oh, ini soal macan tadi, Pak. Mungkin bisa ditanyakan. Kalau harimaunya itu ada di sini, saya melihat kayak pusaka tongkat. Oh, Itu gitu. ada Harimau. Dan yang hutan yang kita masukkan ini, dia itu di situ duduk sering nunggui batu akik warna biru. Oh, gitu. Begitu ya, Pak. Bener, Pak. Ternyata, Dan Pak. kadang ada yang Kan namanya katanya dari sesepuh kan bilang kalau kita benar-benar kita minta sama Allah, itu kan selalu ditemuin sama harimau. Itu memang gimana, Pak? ya itu melambangkan suatu kayak berarti niat kita itu akan terkabul. Oh, gitu, Pak. Istilahnya gitu. Oh, gitu. Yang Ya, ya. namanya harimau itu kan melambangkan seorang yang sudah dekat kepada Allah. Ya kalau bisa ketemu seperti harimau Iya, dalam filosofinya itu kayak gitu. Filosofinya itu harimau itu adalah menggambarkan seorang kiai atau seorang wali. Ya gitu. Berarti seorang wali atau seorang kiai itu hati dan kebatinannya, tasawufnya itu udah tinggi, udah istilahnya udah dekat dengan Nah, ini kan dari beberapa tadi kan bau-bau wangi apa ini, Mbak? Termasuk kita di welcome atau gimana bau harum ini, Mbak? Insya Allah kula kali kanca sak rencang menika teng mriki insyaallah damai, Mbak. Dari harum ini melambangkan juga filosofinya, Mbak. Harum bau apa ini kalau, Mbak? Kalau wangi kayak gini, Mbak? Ini minyak kasturi, Mas. Oh, ini. Ya. Jadi bau-bau kasturi ini melambangkan bahwa kita itu tidak apa-apa di sini gitu ya. Insya Allah tidak apa-apa, insya Allah aman, dan kita insya Allah juga diizinkan untuk berinteraksi di Oh, kita. gitu. Nah, kalau daerah-daerah situ banyak makhluk-makhluknya, Mas. Kalau di sana ada Dan- bolong satu. Yang sebelah sana. Ya, kalau di sini banyak kan kayak Dan saat itu, hewan-hewan Mbak, raksasa. coba ditanyakan satu, Mbak. Itu kan di sebelah kiri itu ada makam tua juga yang tadi waktu masuk. Mungkin bisa ditanyakan makam apa itu, Mbak? Teng mriku niku enten makam tuwa. Niku kalih jenengan riyen pundi? Sampeyan luwih riyen teng mriki. Niku nggih termasuk trah napa orang biasa, ya. Tapi kan makam tua itu, Mbak. Iya. Nggih termasuk sesepuh yang pertama kali Uri-uri. Mbah Ragi itu berada di sini. Posisi kondisi masih hidup, beliau adalah ibaratnya kayak teman dekat. Oh, gitu ya, Tetangga Mbak. dekat. Oh, Gitu. tapi lebih Akhirnya tua dia sih, meninggal Mbak. di situ. Iya. Kalau sama Mbah ini kan memang tua ini, tua Mbah Ragi. Memang benar-benar waktu zaman Diponegoro atau gimana? Ya sekitar itu, Mas. Sekitar tahun itu. Sebab apa, dia itu juga termasuk abdi dalam. Oh, gitu, Mbak. Kalau Mbah Kiai Ragi ini termasuk dulunya di sana pernah sempat menjadi abdi dalam dari keraton Jogja. Oh, itu ya. Mungkin masih ada sesuatu apa, Pak? Ya, daerah-daerah sini Iya, Pak. seperti kayak ya banyak pohon-pohon besar-besar. Dulu dunia sebenarnya. Kalau saya lihat juga posisi memang di bawah daerah sekitar sana itu Iya. ada sekilas saya itu melihat ke dimensi waktu itu ada segerombolan kayak prajurit-prajurit. Gitu. Iya, prajurit-prajurit zaman perang Gitu, Pak. Indonesia ya. Oh, iya. Kalau nek Mbah, keistimewaannya Mbah itu apa? Tapi memang posisi ibaratnya kayak Mbah Kiai Ragi, kakung kali Mbah Ragi Putri itu cuma kayak sedang ada masalah keluarga terus pisah ranjang, ngoten. Tapi kenapa kok efeknya kok tegen sekitar kampung mereka ini daerah mereka kok kata misalnya kata yang setri ditinggal sing kakung selingkuh, terus kadang sing putri sing selingkuh ngoten itu apakah apa mergo kena efek-efek karena ting mriki
Tergantung polai. Jadi memang ternyata polanya, Pak. Sendiri ya, Bukan karena ada hubungannya dengan ya, Bahar Agil, enggak bukan. ada hubungannya. Mungkin ya itu Mas, mungkin kalau dalam kekeluargaan kalau kita selalu saling mengisi, saling syukur, bisa menerima keadaan, bisa menerima apa adanya, ya mungkin ada semacam kayak kerukunan bisa Gitu. selamanya lagi. Jadi intinya keluarga itu saling menjaga ya, Pak. Iya, harus saling mengisi, Mas. Gitu ya. Jangan saling menang sendiri, jangan terus kita. Dan mungkin ditanyakan, Mbak, satu makam yang di bawah itu siapa, Mbak? Mungkin biar nanti bisa langsung kita ke sana, Mbak. Ada makam satu yang karena dulu Dekat musola di itu. dekat musola sana, makamnya sinten? Ya wis suwe katanya. Kalau jenengan pengen pundi? Bulan itu, Mbak. Yang dalam dia. Hmm. Oh itu dia Mbah Yai Ragil ini juga zaman perang antara Diponegoro dengan Belanda. Mbah yang makam satu yang ada di bawah itu Iya. juga konon katanya kalau dari cerita juga Mungkin bisa ditanyakan namanya siapa sebenarnya, Pak, yang makan di bawah. jenengnya sinten Mbah Asmani. Oh, sampai nggak tahu, Mbak. Ya karena udah beda ya. Oh, beda wilayah gitu ya. Termasuk beda trah. Iya, soalnya kan cuma satu, Mbak, di bawah dekat musola yang satu saja itu makam, Mbak. Ya. Ya nanti kapan-kapan kita menguaknya. Siap, Mbak. Ya, siap, Mbak. Mungkin karena ini adalah suatu kayak masalah pribadi. Iya, Mbak. Ya kita jangan terlalu detail menelusuri. Oh, iya. Iya, Mbak. Kita juga tetap menjaga syariat dan apa ya namanya hukum-hukum. Janganlah kita membuka aib Orang ya terlalu orang dalam. lain. Ya, bukan. Mungkin Ya cukup, Mbak. mungkin kalau dia mungkin kalau buat kita mungkin nggak apa-apa, tapi jangan sampai Tahu, Mbak. sana lah. Iya, Mbak. Ya, ya mungkin Mbah matur nuwun kula sampun Pemirsa, demikianlah walaupun cuma seketik. segelumit cerita misteri Mbah Ragil Untuk itu, yang tadi sudah saya diungkap terima sama Mbah kasih Goib, banyak dan dan saya tidak bisa kita akan memberikan pamit apa-apa, cuma empati kepada saja. Mbah Kiai Ragil. Kembali lagi. Itu, Mbah. Ya, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, mediator disadarkan oleh Mbah Goib dan gimana, Mas? Udah apa ya? Jadi intinya gimana, Mbak, ini ceritanya? Ya, intinya, Dalam masalah yang terjadi di kampung tahu apa? ya, intinya antara Mbah Ragil, Kakung dan Mbah Ragil itu Iya, cuma berselisih pendapat saja. sebenarnya itu. Sebenarnya itu cuma karena kurang bersyukur atau bisa menyikapi dalam bersyukur itu yang bagaimana agar kekeluargaan itu bisa tentrem ayam logina. Kuncinya apa, Mbak, dalam membina rumah tangga, Mbak? Ya selalu Ya, baik, insya tidak ada. Allah saling ngisi mengisi, asah lah ya, Iya. saling pengertian, intinya kayak gitu, saling pengertian dan saling bisa memahami, dan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Seperti yang telah dikatakan dalam Al-Quran juga. Iya, gimana, Mbak? Itu yang artinya itu apa? Apa, Mbak? Kita nikmat manakah yang kau dustakan? Ibarat kita itu sebagai manusia, kita sebagai hamba, seorang hamba, itu sama Allah itu ditantang, Gitu ya. ditanyakan sama Allah, ditanya sama Allah. Nikmatku sing endi sing arep mbok dustani? Padahal nikmat Allah itu ya telah memberikan beberapa banyak sekali nikmat-nikmat dalam kehidupan kita. Dan kita ditantang oleh Allah. Nikmat mana sing wis tak keke marang sliramu kabeh kuwi sing arep mbok dustai. Tapi ciptaan Allah pada tidak mensyukuri tentang hal itu dan tidak mau mendalami, ya, Pak.
Iya. dalam hidup berumah tangga ataupun Ya, hidup karena di banyak. manusia mempunyai pikiran, antara pikiran bisa mati dan tidaknya. Nah, gitu ya. Jadi Mungkin akal kayak pikir sampai hati ya, saya Pak. juga belum Gitu lah. saya juga belum Masih sama bisa belajar ya, Pak? mempraktekkan. Iya, masih belajar. Tapi intinya di situ dari yang Iya. Mbah bilang. Iya. Fabi ai ala irobikum matukadziban. Oh, gitu. Nikmat Tuhanmu manakah yang kau Oh, dustakan? gitu ya, Pak. Iya. Allah itu telah memberi kenikmatan-kenikmatan yang terlalu banyak sehingga kita tidak bisa menghitung satu-satunya. Gitu ya. Tapi kita kadang Masih kurang gitu ya. Yang namanya manusia tidak ada Maksudnya jadi syukurnya. kufur atau gimana kalau Ya kayak kalau orang kayak kurang gitu, Pak? tidak bersyukur dan kurang bersyukur ya itu namanya kufur. Oh, gitu. Tapi ya kita bukan menjelek-jelekan siapa. Iya. Kita juga itu firman dari Allah Iya. Subhanahu wa taala. Saya juga kalau ingat kata-kata itu saya juga terasa ya. Oh, gitu ya. Iya, Pak. Iya. Mungkin Ya, masih ada kita sesuatu ya. ingat selalu kepada Allah aja. Oh, ya. Apalagi juga kesan saya bila kita itu ziarah atau kirim doa Iya. tahlil dan sebagainya di suatu makam, Iya. kita harus ikhlas betul-betul mendoakan beliau, Iya. dan nanti kita setelah kita mendoakan beliau kita jangan meminta kepada Orang yang yang sudah dikubur meninggal. juga, yang sudah di makam itu, tapi kita langsung minta kepada Allah. Oh, gitu. Kanti lumantar kita itu duduk di dekat makam seorang wali. Gitu. Berarti air putih di dalam gelas Iya. diisi air, karena airnya udah penuh, airnya bluber. Nah, blubernya itulah barokahnya kepada Oh, kita. gitu ya. Insya Allah kayak gitu, Mas. Iya. Mungkin udah cukup lah Insya Allah pesan cukup. dan kesan untuk sahabat-sahabat Nusantara. Cukup sudah ya, Pak? Iya. Insya Allah. Oh ya. Pemirsa Asia Nusantara, pecinta petualang bocah gaib, bersama saya Mbah Goib dan Gus Hopip. Terima kasih kepada Mbah Goib yang telah memberikan sesuatu hal yang berarti buat kita semua, dan mungkin sudah cukup ya, Mbah, untuk malam ini. Dan pemirsa Asia Nusantara, pecinta petualang bocah gaib, dan kami akan pamit dan akan berjumpa di lain waktu ya, Mbah. Iya. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaib sejati. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.